Ngaji Singkat Yuks. Golongan yang ketiga, dipanggil jam 4.35, baru sadar 5.34. Sahur iya, ikut makan aja, ya. Tapi masih ada iman, hebatnya masih ada iman. Sahur, ikut sahur. Habis sahur, tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sekedap lah, masih ngantuk. Begitu selesai, lewat, baru sadar. Dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Baru sahur, sudah nunggu buka. Baru sahur, buka jam sebelah ini. Jam berapa buka hari ini? Jadi yang ada dalam benaknya, jalani Ramadan, sholat ditunaikan, tapi tidak seperti semangat golongan kedua. Baca Quran tidak seperti semangat golongan pertama. Menunaikan ibadah apa adanya bagi yang kedua. Bagi yang ketiga, adanya apa? Jelas? Tapi menariknya, kita ada di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Di pembuka Ramadan, ayatnya 183. Tolong catat nih ya, terutama santri-santri dengan para ustadz di pesantren. Ayat puasa itu Pak Panglima izin sering dipotong di 183. Padahal puasa itu satu paket, 183 sampai 187. Nah, pembuka awal Ramadan anugerahnya 183. Kenapa menggunakan huruf ya? Kembali ke huruf ya tadi. Allah khusus di awal Ramadan diturunkan rahmat khusus. Oleh Allah tidak dibedakan golongan 1, 2, dan 3. Yang penting masih merasa punya iman, masih senang dengan Ramadan, masih mau puasa. Kalimat bebasnya begini, ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman yang masih merasa punya iman, aku tidak peduli apakah imanmu itu kuat, dekat denganku, menengah biasa-biasa saja, atau imannya sedang lemah, jauh dariku. Khusus Ramadan, hari pertama Ramadan, awal Ramadan, aku berikan nikmat yang sama 3 golongan ini tanpa beda sedikit pun. Oleh karena itu wajar kalau awal Ramadan masjid pasti ramai. Ini rahmatnya huruf ya. Yang tidak biasa ke masjid pun saf pertama. Tapi saya tidak katakan saf pertama no jarang ke masjid. Yang nggak biasa ngaji pun bawa-bawa mushaf. Itu nikmatnya Ramadan. Ibu tuh, Bu, saya tanya nih Bu, mohon maaf nih, agak sering ke Ibu karena banyak Ibu di belakang. Bu, salat Isya hukumnya apa? Wajib. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi khusus Ramadan, Ibu bisa bawa sajadah, kapling sat masjid untuk tarawih. Betul? Itu tarawih. Dan itu malam-malam pertama awal Ramadan semua ramai. Itu anugerah Allah. Itulah fadilahnya huruf ya. Satu huruf tapi rahmatnya luar biasa. Ya. Tuh. Ini mukjizat Al-Quran. Jadi semua mendapatkan rahmatnya, senang nunggu. Hilal udah terbit belum? Hilal udah ada belum? Hilal dicari-cari. Taunya sedang tiduran tuh hilal. Ada security namanya Pak Hilal gitu. Semangat semua muncul. Cuma sering terjadi dan ini tiap tahun suka berlangsung. Awal Ramadan semua dapat nikmat yang sama, pertengahan Ramadan mulai terjadi kemajuan. Sabna maju. Mulai sibuk cari oleh-oleh, kereta mulai penuh, tiket pesawat sudah habis. Ya? Halo? Betul tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Allah berikan semua nikmat yang sama dan tidak dibedakan level iman. Awal Ramadan mah Allah tidak lihat apa itu kiai, apakah masyarakat biasa. Apakah ini seorang ustadz atau orang biasa, semua dikasih yang sama. Nanti pembedanya digunakan seperti apa nikmat yang Allah berikan itu, dijaga tidak sampai akhir Ramadan. Itu perbedaan setiap Ramadan. Nah, ditantang kita oleh Al-Quran, kalau bisa jaga hadiah Allah ini.
Jaga nikmat Allah ini, pertahankan kenikmatan itu, bawa sampai ke tengah Ramadan, bawa sampai ke ujung Ramadan. Kita tanya balik kepada Allah, gimana caranya ya Allah? Maka turun kalimat yang kedua, kutiba alaikumus syiyam. As-syiyam itu kuncinya. As-syiyam, bukan asyab. As-syiyam. Syiyam. Nah, nanti saya berhenti di sini. Kemudian kita berikan khusus program untuk di Masjid Ar-Rahman Cijulang ini. Apa artinya as-syiyam? Al-imsak. Apa artinya al-imsak? As-syiyam. Apa artinya as-syiyam? Menahan. Apa artinya menahan? As-syiyam. Nah, udah ya. As-syiyam, ada juga as-saum. Ada saum, ada syiyam. Mana yang benar? Saum atau syiyam? Yang saum angkat tangan. Yang syiyam Wallahu a'lam. Enggak ada. Dua-duanya artinya puasa. Artinya imsak, artinya menahan. Hanya kalau saum, tolong catat ini ya, itu artinya masih luas, masih umum. Al-imsak an kulli syai', segala yang kita tahan namanya saum. Contoh, Bapak tidak mau berkedip hari ini, begini aja. Itu saum namanya. Ibu nggak mau bicara, seharian nggak mau bicara, itu saum namanya. Menahan untuk tidak bicara. Quran surah ke-19, surah Maryam, di ayat ke-26, saum itu hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Siti Maryam punya keistimewaan, diizinkan oleh Allah mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Lihat bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bisa mengandung, bisa melahirkan. Hanya Maryam binti Imran, disebutkan bintinya dan bapaknya. Di dalam tafsir maknanya apa? Di ulumul Quran, kalau ada orang disebutkan plus bintinya plus ayah ke atasnya, atau bin plus orang tua ke atasnya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada orang itu, tidak akan terjadi pada yang lain. Maryam binti Imran mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Tidak akan ada perempuan bisa seperti itu kecuali Maryam binti Imran. Tapi tidak ada Maryam juga di sebelah sana bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Banyak yang begitu mah. Begitu lahiran, Allah menyampaikan, ada yang nuduh Maryam ini kok orang tuanya orang soleh, dekat dengan Allah, anaknya kok bisa begini. Turun wahyu, Maryam kamu diam saja, puasa, tahan. Apa puasanya? Jangan bicara sedikit pun. Makan masih boleh, minum masih boleh. Ayat 25-nya masih makan, masih minum. Tapi biarkan nanti anakmu Isa bin Maryam yang mengklarifikasi, yang menjelaskan siapa ibunya, untuk menunjukkan mukjizat pertama Isa yang membebaskan tuduhan kepada ibunya. Makanya ini ayat sekaligus petunjuk. Kalau sedang ada yang nuduh, sedang banyak fitnah, jangan banyak diklarifikasi. Biarkan orang lain yang menjelaskan siapa kita. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Kalau tidak merasa melakukan, nggak usah banyak klarifikasi. Biarkan, semakin banyak bikin status, semakin tidak jelas. Dah lebih mantuk itu diketik di Instagram, gak akan selesai. Masalahnya Pak Kiai, sekarang anak-anak pesantren ngajinya jarang yang langsung dari kitab, ngajinya di media sosial, sehingga ilmu sorotnya berubah. Tak kayu tak tiku tiktokan, Instagramayan Instagramu Instagraman tuh, fasbakayu fasbiku Facebookan, taba ya tubu YouTubean. Banyak konten yang tidak jelas.
Ngaji kembali ke kitab. Balik ke kitab. Apa kata Allah? Inni nazartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Aku nazar sama Allah saum, bukan siam. Karena makan masih boleh, minum masih boleh. Apa saum di situ? Falam ukallimal yawma insiya. Saya saum, nahan diri, enggak bicara, enggak mau bicara dulu. Bapak sampai rumah tanya ibu, di mana tadi teh? Mana kapar bapak? Nah tengah waler, you saum. Saum apa? Tidak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara, contoh. Itu saum. Siam berbeda. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. 9 kali. Tuh. Apa itu siam? Puasa yang ditunaikan karena Allah dengan hukum tertentu, dengan aturan tertentu. Ada aturannya, ada hukumnya, ada syarat ketentuan berlaku. Jadi yang diminta oleh Allah, iman yang tadinya tipis, jauh dari Allah, ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, akses dibuka semua. Bapak ibu dekat dengan panglima. Karena dekat, beliau berikan arahan. Akses lebih mudah, informasi gampang didapatkan. Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya dunia dan seisinya siapa? Kita punya Tuhan Allah yang maha kaya, tidak mungkin merasa fakir. Karena Tuhan kita maha kaya. Tugas kita selama di dunia ini memastikan bahwa kita ini punya Allah. Kalau sudah merasa punya Allah, Khalid bin Walid perang dimanapun nggak pernah kalah. Abdurrahman bin Auf modalnya cuma pakaian melekat di badan, punya Allah, jadi orang paling kaya level 3. Level 1 kaya, level 2 kaya banget, level 3 kebangetan kayanya. Tiap hari sedekah. Abu Bakar As-Siddiq merasa punya Allah, sukses pekerjaannya. Umar bin Abdul Aziz punya Allah, sukses. Jenderal Sudirman merasa punya Allah, dianggap lemah fisiknya, punya Allah, sampai sekarang dikenang. Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, punya Allah. Gerilya masih zikir, ditandu masih zikir. Saya itu sudah ke Pusjerah, lihat tendanya, ke Mangkunegarannya, ke sana. Baca buku perjalanannya, seorang pengajar guru di Cilacap, punya Allah, mimpin pasukan sampai sukses. Saat Bung Karno, Bung Hatta diambil sama Belanda, ini yang gerilya terus, punya Allah. Nah itu yang kurang di kita sekarang, punya Allah. Nah, jadi puasa itu, kenapa menggunakan kata siam? Karena ada hukumnya, ada aturannya, ada sistemnya. Itu yang kita pelajari, apa rukunnya, apa syaratnya, apa yang dikerjakan saat siang, apa yang dilakukan saat malam, dan itu jadi apapun bisa kita lakukan. Ada yang jadi tentara silahkan, jadi diplomat silahkan, jadi kiai silahkan, jadi petani silahkan, tapi sepanjang menunaikan siam ini dengan benar, menjaga hukumnya, menjaga aturannya, ujungnya dinaikkan statusnya oleh Allah dari sekedar beriman menjadi pribadi yang bertakwa.